Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadra Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ila jamil anbiya'il mursalin sahabah wa tabi'in wal malaikatil muqarrabin wa khususan Syekh Imam Muhammad Abu Hamid Muhammad Al-Ghazali wa khususan Syekh Imam Jamaluddin Al-Qasimi wa ma nawaina wa likulli niyatin salihah wa li qada'i hajatina bisirril Fatihah. Syiratal ladzina an'amta. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wal akibatu lil muttaqin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammad wa alihi wa ashabihi ajma'in wa ba'd. Wa qala al-musannifu rahimahullah ta'ala bi ulumihi wa amatana bi asrarihi fit dharaini amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Bayanul isar wa fadlihi. Utawi iki iku bab nerangno al-isar. Al-isar itu mendahulukan, memprioritaskan untuk berderma, sedekah, infak, zakat. Wa fadlihilan ba fadilai keutamaane al-isar. Ya, lek asar itu bekas, lek taksir pengaruh. Asaro yu asiru taksir. Tapi al-isar itu sebenarnya bahasa sekarang mengarus utamakan, memprioritaskan. Iklam an-nasakha, iklam ngertiyo sira an-nasakha satemene loman dermawan wal buhlu lan medit bakhil kulun utai saben-saben sakha dan bakhil minhuma saka karone iku yang kosimu terbagi ila darajatin maring pira-pira derajat. Jadi tingkatan bakhil itu juga ada level-levelnya, mulai bakhil biasa sampai sangat-sangat bakhil. Tapi sakha dermawan juga begitu, ada darajatnya, tingkatannya. Ya. Untuk mengulang sedikit yang kemarin, tambahan penjelasan bahwa ya belum bab ini, ya kita ulang sedikit. An-nadhuru ilal bakhili yuksil qalba. Jadi Imam Ghazali jadi melihat wajah orang yang medit itu hatinya menjadi keras. Jangan suka memandang orang yang medit-medit, hatimu jadi kaku keras itu. Ya, dan itu boleh dibuktikan. Tidak terbukti uang kembali lah. Jadi an-nadhar ningali melihat ilal bahil, orang yang bahil, yuksi iku ngatosake mengeraskan atos al-qalba ing ati. Maka jangan suka melihat wajahnya orang yang medit-medit itu. Hatimu jadi kaku, keras, tambah elek. Ya. Hampir sama dengan hadis Nabi itu loh. An-nadhar ila wajhil ulama sedekah. Jadi melihat wajahnya ulama, tapi ulama yang benar, bukan ulama sing makelaran. Bab Imam Ghazali selalu mengingatkan ada ulama su itu, ulama jelek itu ulama yang golek duit tak, memperkaya diri sendiri, ya orang yang ndak punya welas terhadap orang yang susah. Ya Imam Ghazali keras loh, itu ulama tapi su elek. Walaupun kadang-kadang kayak saya wah keren banget Imam Ghazali. Ya
sebut saja bukan ulama mestinya. Tapi enggak, Imam Ghazali masih menggolongkan ulama tapi ulama jelek. Maka disinilah ya ada ulama yang baik, ada ulama yang jelek gitu loh. Maka kalau ada hadis melihat wajah ulama sodakoh itu sudah pahala, itu ya ulama yang aliman, abidan, zahidan, warian, ya'riful masalih. Imam Ghazali merumuskanlah bahwa ulama itu alim, ilmune mumpuni. Jadi ada kiai innallaha diwaca innallahu itu udah bukan kiai itu ustad atau khotib lah, hanya tukang pidato dok. Tapi itu sudah diramalkan Kanjeng Nabi, saya ti'alan nasi zamanun fihi kasirul khutbah. Akan datang zaman yang banyak sebenarnya tukang pidato. Yang sekarang kita ini kalau pengajian kan dipaksa jadi pelawak, repot. Panitia kadang ya memang pesen, kiai le ngaji enten guyune kiai. dianggap dukul arwana. Ya ada tapi ya sebagai selingan lah, bukan ya berarti ada tuh kiai ngaji ngalah-ngalahani dukul kan ono jingkrak walah macam-macam. Yaitu mungkin benar Nabi itu bukan ulama tapi khatib, tukang pidato. Jadi kasirul khutbah, tukang pidato itu sing akeh, wa qalilul ulama, sebenarnya ulama itu sedikit, yang aliman, abidan, yang punya walas asih. Ya kayak Nabi itu loh, enggak makan enggak apa-apa, asalnya umatnya makan. Nah, poso gak apa-apa, tapi yang penting rakyatnya warak, itulah Kanjeng Nabi. Golek ulama macam begini kan bisa 1001. Sekali lagi ulama sekarang montore api-api, umai api-api, kiai cap gomek, perlu dikritik loh. Ya, alhamdulillah yang mendengar TV 9 kan banyak, tidak ada yang protes pada saya Pak Lukman. Termasuk yang keras kan saya. Iya, tapi tidak ada yang protes. Ya mudah-mudahan kalau tidak bodoh kiai ini ngeling rawani. Lah aku kritik. Tidak apa-apa dalam rangka muhasabah. Enggak terima. Jangan tidak terima kepada saya. Ulama sekarang banyak yang sadar bahwa dirinya ulama. Warasatul Ambiya. Dan Nabi itu orang yang sangat sederhana hidupnya. Selalu mendahulukan kepentingan orang lain. Ya. Dan apalagi saya juga selalu mengulang-ulang, yang dikhawatirkan Nabi kan datang zaman ulama itu entek. Karena innallaha yaqbidul ilma, Allah tidak nyebut ilmu, yang disebut ulamanya. Ya, sekarang orang cari sekelas Kiai Hasyim Asy'ari tidak ada. Ya ada Hasyim Asy'ari ketua KPU malah dipecat itu. Namanya dok, tidak kuat derajat itu. Jadi iya, orang yang ilmu tidak keluar dari pesantren. Dan mendirikan NU tujuannya ya dua beliau ini. Satu, al-ittihad, persatuan antar ulama, apapun latar belakangnya, ayo kita bersatu. Tidak usah gegeran perkara kunut, perkara usoli. Ya, itulah saya yang sedih. Banyak di orang kita kalau nulis Ahlussunnah wal Jamaah itu, la usoli Ahlussunnah, ndak usoli ndak Ahlussunnah, itu kan gimana? Itu hanya perbedaan mazhab saja. Makanya saya nulis pengantar Ahlussunnah bisa dibaca. Itu lebih prinsip. Ya, pengantar Ahlussunnah wal Jamaah yang sedang kita terjemahkan bahasa Arab itu. Ya. Saya sedih juga. Di mana-mana Ahlussunnah wal Jamaah itu ukurannya sing tahlil Ahlussunnah, ndak tahlilan ndak Ahlussunnah, ini gimana? Begitu Ahlussunnah dibonsai hanya urusan tahlil. Loh, tahlil di antara mazhab Syafi'i ya berbeda loh gitu. Ya. Pendapat sudah beda pendapat gitu loh. Ya. Lah nyelamati ya tolong dino, pitung dino, ya, itu Ahlussunnah, ndak Salman ndak Ahlussunnah kan ndak bisa itu. Itu terlalu mengecilkan Ahlussunnah itu. Ya.
Bab Ahlussunnah itu Islam yang asli, Islam yang murni. Bab Nabi sudah menyatakan umatku akan berpecah belah menjadi 73 golongan, kulluhum halaka, semuanya celaka ila wahidah. Satu saja yang selamat, siapa? Ahlussunnah wal Jamaah. Jadi Ahlussunnah wal Jamaah Islam yang asli, yang murni, yang betul-betul seperti Nabi gitu loh. Ya. Waliqaul bukhala karuba ala qulubil mu'minin. Dan ketemu wong bakhil, bukhala jamannya bakhil. Karob iku karbun susah, nyusahake ala qulubil mu'minin atase atine wong-wong mukmin kabeh. Sekedar mengulang kemarin, jadi kalau ada orang dermawan, sebaliknya lihatlah wajahnya, hatimu menjadi lembut, menjadi soft. Ya. Kita kembali pada bab baru, bayanul isar wa fadlihi. Jadi i'lam ngerti sira anna sakhot satu menit dermawan, loman, wal buhlulan bahil, medit, cetil, ya. Iku kulun minhuma utai sahabat-sahabat keduanya yang kosimu terbagi ila darojatin. Jadi orang yang bakhil itu ana derajate tingkatane mulai dari bakhil, setengah bakhil, seperempat bakhil, dan yang paling bakhil. Sebaliknya sakha itu juga ada tingkatannya, ya, ada darajat. Ada riaya dia loman lah dermawan, tapi ada yang lebih dermawan, ada yang paling dermawan. Ya. Dan yang paling dermawan tidak ada bandingannya adalah Rasulullah SAW. Dan diingat ulang surat Al-Baqarah 251. Al-Baqarah 251 bahwa ciri wali itu sakha. Laula tuflah nas ba'du bibatin la fasad al-ardi. Jadi setelah Nabi Muhammad SAW tidak ada Nabi, ya. Tapi Allah masih menurunkan wali, makanya mastur, tidak kelihatan. Tidak ada wali dunia ditutup Gusti Allah. Ditutup. Lah ciri wali menurut ayat tadi, menurut Imam As-Suyuti, berdasarkan hadis At-Tirmidzi dan At-Tabrani, ciri pokoknya adalah sakha dermawan. Bukan sing salate akeh. Bukan sing posone akeh, tidak. Sing sedekahe akeh. Maka bisa dicek Sunan Derajat. Putrane Sunan Ampel. Di situ tugasnya papat itu wali itu begitu. Jadi maka kalau dari situ kamu punya kesempatan naik kelas jadi wali, atau ayahmu bilang, Pak, dari wali murid, wali santri, kalau pengen naik pangkat waliullah temenan, ya harus sing dermawan. Dukur dhewe payungono wong kang kudanan. Itu kan isarah orang sedang kudanan kan butuh payung. Ombenono wong kang ngelak. Kelambenono wong kang muda. Terus ingonono wong kang luwe, itulah. Jadi ciri waliullah itu bukan seperti yang sering diunggul-unggulkan, iya. Ya. Kayak Sunan Ampel, kalau maca Fatihah sekali gegem watu tadi emas. Tadi emas itu dijual untuk dibagi orang-orang fakir miskin. Itu Sunan Ampel. Ya. Lah, UIN Sunan Ampel, apakah rektornya, BDK-nya begitu? Ya suruh tanya. Pak Rektor, karena namanya Sunan Ampel, mbok dicoba baca Fatihah sekali, gegem kerikil, gak usah watu. Dadi emas sudah dikerikil. Ya bisa saja. Orang makin tinggi derajatnya, jadi rektor kan makin medit, bisa saja. Ya, durung tadi dekan, loman, bareng tadi dekan, lama medit. Bisa saja. Mestinya dengan nama Sunan Ampel itu harus dermawan. Tanggal 15 nanti ada seminar internasional di Amphitheater, ya termasuk bicara local wisdom
para wali, salah satunya narasumbernya kan saya. Akan saya sampaikan itu. Satu dari Malaysia, dua yang kemarin dapat gelar doktor itu, Kiai Zulfa Mustafa, dan yang diminta ketiga saya. Saya harus jadi provokator, tidak jadi profesor. Loh memang iya. Ya. Fa'arfa'u darajati sakha, maka tingkat tertinggi derajat sakha. Arfa itu paling tinggi. Ya. Derajat sakha iku alisar. Alisar itu apa? Memprioritaskan kepada orang lain. Bahwa dirinya butuh gitu loh. Jadi ini sama dengan ayat itu loh. Tungfikuna mimma tuhibbun. Itulah alisar. Dari yang kamu infakkan, kamu sodakohkan, itu dari harta yang paling kamu sukai. Itulah alisar sebenarnya. Ya. Wahwa utai alisar memprioritaskan orang lain walaupun dirinya butuh. Nah itulah. Ya, mengarus utamakan. Ayat juta yang toloman sapa wong bilmal kelawan ya harta mal hajah bareng berhajat ilai dia butuh. Tapi kalau ada orang lain lebih butuh, berikan orang lain kayak Rasulullah itu loh. Ya. Dan itu tidak sekali tuh, beberapa kali loh itu. Makanya saya sering menyampaikan hadis itu kan, mudah-mudahan kita bisa niru gitu loh. Ya. Jadi sholat suaranya kretek. Sholat selesai, dikir-dikir selesai, tidak ada riwayat Nabi setelah sholat lamcing itu gak ono, salam lencing ya gak ono, langsung lari. Umar Kanjeng Nabi, suara apa itu? Dibuka, ikat pinggangi, ternyata kain isinya kerikil. Waget, loh, Kanjeng Nabi, mboten duwe, loh, akeh duwe iku Umar. Tadi ketemu orang miskin, dia lebih butuh dari saya berikan dia, tidak bisa makan. Lebih baik saya tidak makan, yang penting umatku makan. Itulah alisar. Kanjeng Nabi seperti itu, wali ya begitu itu. Dan itulah Gus Dur. Waktu kuliah di Al-Azhar, teman-temannya cerita, ya, almarhum Pak mantan PR3 di Yayen, Pak Mujimanan bahkan dekan gitu, teman satu kelas. Jadi dua-dua yang sak piro, satu segani satu, 1 juta. Tidak tersisa. Tidak kayak orang ada nyumbang masjid, lihat aja orang umplung liwat, gulai 5.000 tidak temu-temu. Kadang gulai sing 2.000. Ini toli-toli guyu itu apa juga pernah tahu kamu ya? Di sana juga begitu ya? Di Makassar juga begitu ya? Itulah Gus Dur. Itu teman satu kelas kiai yang paling terkenal di Makassar itu, Guruta itu, Sanusi Bajo itu. Tahu kamu? Guruta, Andre Guruta itu, Sanusi Bajo itu teman Gus Dur satu kelas di Al-Azhar. Sering Pak Mujib cerita saya, tak Senin Dur, waktu itu aja pada kuliah, ya kamu tidak punya uang, ya ganti aku utang. Enak jawabnya. Itulah wali, sudah begitu wali, Masya Allah. Dan saya juga tahadus bin ni'mah, Pak Lukman sing imami Gus Dur kan saya. Ya, alhamdulillah. Ya, barokah. Ya, mudah-mudahan ono barokah gitu loh ya. Karena kalau ngimami waliullah itu sing imami tergolong wali atau tidak, Allah. Wali-wali daya. Jadi itulah yang terjadi. Jadi dia itu butuh, tapi tetap diberikan kayak Kanjeng Nabi itu loh. Orang lain lebih butuh, aku lebih baik tidak makan, aku lapar nggak apa-apa, untuk nahan lapar pakailah ikat pinggang yang pakai kerikil tadi. Sama roh kiai ini sulit 1001. Ya. Walaupun mimpin PBNU terus karuan, ketua umum PBNU gitu belum karuan, kadang yang makelaran berdoa. Wa inna masakhalan sak temene sakha iku ibarah, takbir, narasi. Mungkin bahasa kamu sekarang ibarat itu narasi.
wacana, gitu loh. Anbadlin saking menyerahkan sesuatu, badlima la yahtaju ilahil muhtad aulihir muhtajin. Pokoknya sakho itu pada dasarnya ya bagaimana kita memberi orang lain. Kita ndak dia butuh ndak butuh ya kita memberi gitu loh. Apalagi yang butuh. Wal badlu ma'al haja asyaddu, maka apalagi kalau kita ini butuh pada itu, kita senang itu, tapi kita lebih memprioritas orang lain, itulah yang disebut isar tadi. Ya. Jangan seperti itu yang kisah di kitab kecil dulu itu. Seorang kiai sekali lagi, ya, tiap malam ceramah, dan tema ceramahnya sedekah, infak itu, tungfikuna mimma, jadi infak yang paling disenangi Gusti Allah dari harta yang paling disukai, yaitu tiap malam ceramahnya tungfikuna mimma tuhibbun. Dan salah satu anaknya diajak karena biar nanti bisa menggantikan badali. Datanglah tamu. Nah, kiainya tadi punya burung. Ya, lebih baik dari burung yang di pondok ini lah kira-kira. Burung kutub itu yang ada yang 50 juta loh itu. Itu kan yang murah tapi kan yang penting bersuara lah kira-kira. Loh, bapakmu punya burung kok bagus? Oh nggih. Nek panjenengan kersa, saya sedekahkan panjenengan. Loh, apa ndak izin bapak sama? Ndak perlu. Bapak saya itu prinsipnya harta yang paling disukai itulah yang harus disedekahkan. Dan itulah al-isar. Dan itulah yang paling disukai Allah. Kok mulai manuknya. Bapak teko. Nak, nanti burungnya nak, sudah saya sedekahkan Pak. Sudah saya infakkan. Loh, enggak izin saya. Ya enggak perlu tuh Bapak. Bapak tiap malam pidatonya tungfikuna mimma tuhibun. Ya, jadi yang harus diinfakkan itu yang paling harta yang paling disukai. Bertengkarlah, berdebat antara anak dan bapak. Hari bapak gregeten, lungguh terus ngadeg terus badoi ditemu anak. Nak, itu dalam pidato tok nak. Itu dalam pidato tok nak. Ya. Itu muna, namanya muna. Munafik. Akhirnya nak gue bengi ngaji nak, mboten melok kula panjenengan munafik. Hari anak lho bapak lho kan uswatun hasanah tuh, ndak pinter ngomong. Mau itu hasanah tuh lebih mudah daripada uswatun hasanah. Makanya jadi pengurus di kamar satu harus jadi contoh itu. Ya. Ya. Sing adzan ya harus diatur itu. Masa pengurus jadi urusan itu. Harus di-CI yang langgar nang musola di-CI itu namanya pengurus. Nah, pengurus malah digugah itu namanya pengurus tapi jadi urusan itu. Tidak mudah memang. Jadi pengurus itu berhasil aja dicaci maki, apalagi tidak berhasil. Itulah jadi pemimpin itu harus ya sudah didengar aja udah begitu. Ya. Fal bukhlu sekarang bakhil. Kot yang wa kama nasakha sak temene dermawan iku kot tantahi kadang ya. Kot ketemu fiil mudhari artinya kadang ahyanan. Ila yaskha isan ala ghairihi mal hajah. Ya sebenarnya dia ya butuh, kadang-kadang dia butuh. Tapi ya tetap diberikan orang lain. Karena alisar itu walaupun dia butuh, tetap mendahulukan kepentingan orang lah yang lebih butuhkan. Kadang-kadang memang iya. Ya. Fakam min bakhilin al-gharim al-hajjah labu yasu'il insan al-gharim al-hajjah. Nah sekarang sebaliknya, fal bukhlu moko bakhil, iku kot yantai kadang-kadang tut mandek, katok, berhenti,
ila yabkhal ala nafsi mal hajah. Ya. Jadi kalau bakhil ya memang dirinya butuh, apalagi orang lain walaupun butuh dia ada pusing, itulah bakhil. Maka fakam pirang-pirang, itu namanya kam kamiyah, bukan kam istifham. Kam piro. Nah, ini kam kami pirang-pirang man utai wong wa kam min bahilin. Kamin itu berarti kam selalu min. Itu masih banyak artinya. Quran kan kam min fiatin qalilatin. Ya. Terus piye? Kam min fiatin qalilatin fiatan kasira bidznillah itu loh. Berapa banyak kelompok kecil mengalahkan ya kelompok banyak karena izin Allah. Perang Badar itu. Yang ngapal Quran itu ya kaming fiatin qalilatin ghalabat ya. Ya. Fiatan kasirah bidznillah. Perang Badar piro? Iya. 313. Musuhnya 1000 menang. Tapi malaikatnya 5.000. Junudan lam taroha. Jadi sudah dijanji Allah. Nah, jadi kamin bahilin pirang-pirang wong sing medit ya mesikul mal, dia harta dipegang terus, dikonderi terus. Wayam rotu, padahal dia sakit, tidak mau berobat, iman tinggi berobat. Ada orang begitu. Ya merotu loro sopo bahil, fala ya tadawa, tidak mau berobat, iman. Duit tinggi yang dokter itu iman. Ada. Itu namanya tingkatan bahil yang sudah tingkat Sidratul Muntaha lah itu udah. Wong loro sampai ada orang seperti itu ada. Ya. Itu kan sudah sangat sangat medit ya. Ya. Wong loro kok ndak ya tadawa. Wa istahilan seneng atau kepingin sapa wong asyahwat yang seneng fala yamina ilal bu. Jadi seneng tapi membeli enggak mau, lek dikai gelem gitu loh. Ada orang bakhil begitu. Lek tuku mau lek dikai gratisan monggo gitu. Ada orang begitu tuh ada iman. Dia kepengen es krim misalnya. Tadi dikai gelem lek bayari gak gelem. Ada orang model begitu tuh namanya nih. Dia ada syahwat lah tentang sesuatu. Tapi dia ngetahuin duit orang gelem. Ada ndak orang seperti itu? Banyak. Banyak. Itu tingkatan di tingkat langit itu, tingkatan sudah medit. Bahkan tingkat Sidratul Muntaha itu. Jadi makan bareng-bareng ada orang seperti itu masih ada, makan bareng-bareng. Oh, saya kena banyak di antara dosen banyak. Mesti ngejak mangan tapi enggak bayarin ya. Saya ndak piro, tebak piro sih. Piro bayar. Ada tapi orang ngejak mangan bareng-bareng tapi ndak tahu gelem metu duit. Ada itu. Itu sudah sangat-sangat medit, sudah tingkatan sudah Sidratul Muntaha sudah. Di atasnya lagi udah tidak ada itu. Derajatnya derajat sangat-sangat bakhil. Fangdur bahwa bakhilun ala nafsihi mal hajah wa dzalika yu'assiru ala nafsihi ghairu ma'nau ya. Fangdur moko ningalino sira ma baina rajulaini. Maka lihatlah kamu ya, analisislah, bandingkanlah dua orang yang sangat medit dan sangat bakhil tadi. Ya, sangat bakhil dan sangat dermawan lah. Sakho. Fa'innal akhlak, maka sebenarnya akhlak yang bagus, akhlak yang sakho berarti. Fa'innal akhlak maka satu akhlak iku atau ya pemberian. Ya doakan ngelehake memberikan, menganugerahkan ing atau ya sapa Allah Gusti Allah khaisu yasha sekirane kersa Allah. Jadi orang bakhil dan sakha itu udah juga takdir Allah. Jadi bisa saja orang yang sangat medit itu Allah menakdir dia memedit. Oh, kayak Abu Jahal kafir, ya sudah. Kamu Muhammad
dengan cara apapun tidak bisa membuat Abu Jahal beriman. Sudah saya takdir jadi kafir gitu loh. Sampai ayatnya berbunyi Fatir 22 itu ya. Berarti la apa itu latus miul mauta wa ma anta bimusmi'in man fil kubur itu. Kamu Muhammad tidak akan mampu membuat orang mati bisa mendengar. Yang dimaksud man fil kubur itu adalah Abu Jahal. Itu namanya tasbih dalam balaghah. Ya, bukan orang dikubur itu orang tidak. Nah, ini salahnya konyo-konyo yang masih sebagian konyo Muhammadiyah sudah yang sadar. Tapi banyak orang Muhammadiyah yang masih pegangi ayat itu. Muhammad, kamu tidak bisa membuat orang kuburan mendengar, beri tahlil ora teka. Saudara Gusur pernah debat, wis lek tahlil ora teka gampang, mati yo tak pateni, mari mati cerita teka apa ora. Wis kesuwen dipateni apa ngono iku. Dulu pernah cerita Gusur begitu. Tapi wa ma anta bimusmi'in man fil kubur. Muhammad, kamu tidak bisa membuat orang ahli kubur mendengar. Loh, yang disematu itu Abu Jahal dan teman-temannya. Asbabul wurudnya itu karena Muhammad masih sangat-sangat ingin Abu Jahal Abu Lahab masuk Islam. Turun ayat itu. Orang sudah ditakdir Allah kafir ya kafir. Tugas Nabi hanya menyampaikan. Fadzakir innama anta mudzakir walasta alaihim. Nah, ono jadi mudzakir. Tidak ada ya. Ya harus mengingatkan, jangan diingatkan kalau namanya mudzakir. Jadi artinya setelah ada dua kisah tingkatan-tingkatan sakhok dan tingkatan bakhil tadi, ya jadilah orang yang sakhok gitu loh. Dan itu akhlak yang bagus. Itu pemberian Allah. Walaisa lan orano iku ba'dal isari darajah fisal. Jadi derajat sakhok yang paling tinggi ya alisar itu. Alisar itu dia butuh tapi tetap diberikan kepada orang lain yang lebih butuh. Kayak Kanjeng Nabi tadi. Dia butuh, ya lapar. Punya uang mestinya untuk makan. Tapi ada orang lain lebih diberikan orang lain lebih baik belum tidak makan gak apa-apa. Itulah alisar. Dan itulah wali gitu loh. Waqad asnalan teman-teman muji sapa Allah Gusti Allah ala anna sahabah saat temani para sahabat radhiyallahu anhum bihi kelawan isar iku qalat faqala. Jadi itulah sahabat Nabi rata-rata alisar. Wa yu'siruna ala anfusihim walau kana bihim qasasah, ini ayatnya. Wa yu'sirun lan disiake memprioritaskan gitu loh alisar tadi. Sira kabeh ala anfusim ngatasi awak dhewe wong akeh walau kana bihim khososah. Padahal dia butuh khososah. Dia butuh. Tapi tetap memprioritaskan orang lain, mendahulukan orang lain. Lah, di antara ayat itu turun, ini surat Al-Hasr ayat 9 ya. Fakon ruya makon temen dan riwayat annahu setuhune kelakuan nazala tumurun sowan bi Rasulillah lan Gusti Rasul sallallahu alaihi wasallam sapa dhaifun ya seorang tamu. Jadi suatu hari ada tamu datang kepada Kanjeng Nabi. Malam yajid maka orang nemu sapa Kanjeng Nabi inda alihi ana keluarga Kanjeng Nabi sayan. Lah Kanjeng Nabi tidak ada tidak ada sesuatu pun makanan atau uang waktu itu. Loh, Kanjeng Nabi duwe akeh cuma selalu diberikan orang lain gitu loh. Fadakhala moko ketika ada orang tamu dan Nabi tidak punya apa-apa gitu loh. Fadakhala moko mlebu alaihi ngatasi Kanjeng Nabi sapa rajulun, tahu-tahu ada orang Ansor datang juga sowan Kanjeng Nabi. Fadzaba moko lunga budalan sapa rajul bidhaifi kelawan tamu, langsung tamu monggo teng griya kula. Pun Kanjeng Nabi ketepatan tidak ada apa-apa.
ke rumah saya saja. Sumawa doa mongko nyeleake sapa rajul baina yati antara kepada tamu tadi atau langsung diberi makanan. Wa amara lan perintah sapa rajul imra'ata ing bojone garwane bi itfa isirat. Ya, kelawan mateni lampu ini patenono. Aneh ya. Supaya makan tamu tadi makannya ndak izin gitu loh. Wis, Dik, patenono lampu nih. Tamu ini ben gak izin makan gitu. Padahal ndak tujuannya apa? Dia tuh pura-pura makan gitu loh, padahal ndak makan. Barangnya hanya itu, ndak ada yang lain. Ya, cukup untuk tamu. Ya. Wa jalalan tumandang sapa raja ya mutu ndawake ya tangan ila to'am. Karena koyo-koyo mangan. Dia itu hanya gerakan tangannya tok padahal gak mangan, makanya lampune patenono. Ayat turun tadi ada seorang sahabat seperti itu. Jadi fadzaba moko budalan sapa rajul bidawi lan tamu ilalihi keluargane monggo teng griya kula mawon nggon kula enten panganan. Kanjeng Nabi hari ini ketapan tidak ada apa-apa, monggo. Kemudian langsung ke rumah diberi makanan, istrinya diperintahkan untuk mematikan itfa. Itfa itu mematikan. Ya. Sirot itu lampu. Ya, sirot. Wa jalalan tumandang sapa raja ya mutu ndawake ya tangan ila to'am. Jadi laki-laki tadi ya seolah-olah makan, tangannya bergerak-gerak nyekel sendok misalnya. Karena koyo raja yakulu, wala yakulu padahal gak mangan. Hebat dah, itu sahabat. Al-Isar itu ya, mendahulukan orang lain baru dia butuh. Ada kiai seperti ini. Insya Allah. Ini saya kadang nangis dalam hati, apa yang diramalkan Kanjeng Nabi sudah datang. Yang datang yang banyak sekarang itu bukan ulama tapi khutbah tukang pidato tok. Ya. Beda masalahnya. Jadi kanau koyo-koyo rojul iku yakulu mangan, wala yakulu padahal gak mangan. Hebat enggak? Itulah sahabat Kanjeng Nabi. Ayat tadi turun karena berkenaan dengan kisah seorang sahabat yang meniru uswatun hasanahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hatta akala sehingga mangan sapa dhaifu tamu atau am juga tamune wareg. Mungkin mari ngono wis lampune urupno maneh. Jadi dia lapar, enggak apa-apa, yang penting tamunya kenyang. Masya Allah. Subhanallah. Falamma asbaha maka nalikeun wis subuh. Ya. Qala daulahu maring rajul sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bareng subuh ketemulah Kanjeng Nabi dengan laki-laki yang sangat bagus tadi, menghormati tamu yang padahal makanannya hanya itu. Cuma pernah kejadian yang sama, Kanjeng Nabi, ya Aisyah, ada makanan, ada ya Rasul cukup 1 orang, padahal tamunya 60 orang. Sudah keluarkan. Oleh Aisyah gak ditok nih, akal sehat Aisyah, wong cak piring tamune piro? 60. Nabi kok lama ndak dikeluarkan ke dapur lagi, Aisyah kok ndak dikeluarkan, langsung istri ketahui kalau sudah Nabi kedua kalinya berarti ndak ada problem. Ditok nih 1 piring dimakan orang 60, turah. Itulah Kanjeng Nabi, mukjizat Kanjeng Nabi itu seperti itu. Jadi 1 piring dimakan 60 ada kelebihan. Nah, kita orang 60 piringnya ya harus 60 itu. Bahkan 60 orang piringnya harus 100 itu. Karena apa? Ya karena jaluk double area-area itu. Seperti awal saya tahun 75 pengajian di Perak sana dekat pelabuhan. Ada kiai pidato. Derek-derek Kanjeng Nabi hijrah dari Makkah ke
Madiun. Jadi sing muni Madiun ning mburi dhewe arek nom-nom atau pemuda-pemuda. Diulangi lagi sama kiai ini. Ya. Derek kanjene hijrah dari Makkah ke Madiun. Terus kiai ini lungguh terus ngadeg. Dijawab sama kiainya, lewat Caruban. Gregeten. Ternyata apa? Sing muni Madiun tadi anak-anak di belakang durung oleh jajan. Ngaco kiainya. Ya. Tuh, hijrah dari Makkah ke Madiun. Dia cari perhatian. Nah, lu aku kok durung oleh jajan. Padahal yang buru dewi itu nakalan. Dengkulnya dikai kopiah. Loh, kurang sitok. model area-area itu ngono itu double. Nek Kanjeng Nabi satu piring cukup 60, lagi kita 60 juga harus 60 piring. Bahkan kalau perlu tambah karena double. Lah, bareng pagi Kanjeng Nabi dawuh ketemu laki-laki yang baik tadi, ya. Laqad ajiballah. Allah sangat hormat, ajib. Allah sangat heran. Ya, memuji berarti Allah memuji akhlakmu yang bagus itu loh, wahai orang Ansor itu, rajulun minal Ansor toh. Min soni dari perbuatanmu alailah tadi malam ila dhaifikum maring tamumu, masya Allah sangat memuji apa yang kau lakukan tadi malam itu. Kamu dewi butuh, tapi kamu tetap mendahulukan tamumu. Wa nasilatu murun, lah ini turunlah ayat tadi. Al-Hasr ayat 9 itu. Wa yu'siruna ala anfusihim walau kana bihim khasasah. Dia khasasah, dia butuh. Tapi tetap didahulukanlah tamu tadi. Bab tamu itu kan ya. Tapi 3 hari, tamu itu 3 hari. Ya. Fasakha maka utawi dermawan, loman iku khulukun min akhlakillah. Khuluk itu mufrad, akhlak jamak. Makanya khulukun karim la akhlak karimah. Khuluk jamin muannas itu loh, ya. Jadi fasakha maka utawi loman tadi iku khulukun akhlak min akhlakillah saka akhlake Gusti Allah taala. Wal isaru lan tawi mendahulukan orang lain tadi isar iku a'la darajatis sakha, derajat sakha, tingkatan sakha yang paling tinggi ketika dia butuh tapi tetap mendahulukan orang lain. Itulah al-isar, ya, mengarus utamakan, ya. Wa kana dzalika wa kana lan apa dzalika mengkono perbuatan iku minta bi tradisi, tapi itu tradisi, ya, adat, ya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kata sehingga jaki ing Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam khuluqan adiman. Kanjeng Nabi ya seperti itu. Faqala ta'ala wa innaka la'ala khuluqin adzim. Itulah akhlak Kanjeng Nabi yang. Dan inilah buistu liutamima makarimal akhlak. Maka akhlak itu tingkatannya sebenarnya lebih tinggi daripada fikih hukum. Itulah saya selalu mengulang-ulang, walaupun kamu juga senang mendengarkan tukarannya nasab-nasab, ya dengarkan aja, tidak usah komentar. Mungkin juga Kiai Mat benar, tahu ya mah benar dari Gusti Allah, tapi bertengkarnya yang sudah setahun seperti itu jelek. Tidak harus diteruskan. Sudah kembali kepada Allah. Ya. Benar itu kedua, nomor 1 akhlak. Makanya semua ayat Makiyah yang turun di Mekah selama 13 tahun selalu berhubungan dengan akhlak dan akidah. Maka kualitas orang Islam itu diukur akhlaknya dulu. Lah, akidah kedua. Lah, salahnya kita lebih banyak mendahulukan fikih. Itu sebenarnya terbalik. Wong bu istu li utamima makarimal bukan makarimal ahkam. Enggak.
Ya, karena apa? Karena orang kalau akhlaknya bagus, dia taat hukum gitu loh. Orang yang melanggar hukum itu orang yang ngerti hukum. Ya, enggak percaya itu loh. Saya yang pernah ceritakan, cari buku itu enggak ada, enggak namanya itu penelitian. Judulnya Pemberian, itu aslinya The Gift. Pemberian itu Marcel Mauss, itu adiknya Emile Durkheim, tokoh sosiolog modern itu yang dari Perancis, Emile Durkheim. Durkheim itu aslinya Durahim gitu loh. Jadi karena orang Perancis tidak bisa mengucapkan Durahim, Abdurrahim dibaca Durkheim. Kelakarnya saya dulu ketika kuliah di UNER, saya itu hampir 10 tahun belajar sosiologi, mulai S2, S3. Mari guru besar saya itu sosiologi politik. Maka kemarin kalau di Ubaya saya kuliah umum tentang sosiologi politik itu, mereka tahunya saya ini guru besar sosiologi, bukan. Mereka tidak paham bahwa saya itu kiai. makanya ya loh, banyak orang ada anak, loh, aku dikirimi gambar, loh, Bapak sedang kuliah umum di Ubaya tentang apa pilkada dalam konteks perspektif sosiologi politik. Loh iya, kenapa? Bapak ini kan kiai. Loh, guru besar saya itu sosiologi politik loh aku. Saya bukan guru besar fikih gitu loh. Saya bukan guru tafsir. Urusan tafsir dan fikih kan sudah selesai waktu di pondok dulu gitu loh. Kita urusan fikih tafsir kan sudah zaman Gudiken di pondok dulu gitu loh. Sudah selesai mulai fa'ala ya fulu fa'lan wa maf'alan wa wa fa'ilun wa dzaka sarayasiru sirsiran karena yakunu konangan. Guyonane kan biar di pondok kan ngono. Fa'ala ya fulu fa'lan wa maf'alan wa wa dzaka maf. Lah guyonane ya ngono sarayasiru sirsiran. Ngono. Dulu berarti guyonan ngono pernah Gudiken biyen. Sarayasiru karena ya kuno konangan. Jadi masdarnya konangan itu guyonan. Aku duwe kanca di Sidoarjo. Mesti dia bengok-bengok mburi dhewe. Sarwala yusarwilu sualan. Ya, jadi loh Bapak kok Bapak itu karena biasa kalau ceramah umum itu semua ya ada fotonya, ada biasalah. No, untuk flyernya itu loh. Loh, Bapak kuliah? Loh, saya dulu ngajar di Ubaya lama. Sekarang hanya kuliah umum aja ya setahun mungkin 2 kali 3 kali lah. Ya, kuliah umum biasa lah. Saya kalau nguji disertasi ke UB, ke UNER, ke UNTAK biasa. Ya, ya diuji mesti masa-masa sosial. Makanya saya ingin ya ilmu itu double begitu loh ya. Jadi selesai di pesantren tafsir hadis itu selesai di pesantren. Diayan cukup sastra Arab. Sudah. Saudi 2 tahun baru agak lain. Ya. Agak lain daripada yang lain. Jadi namanya hybrid. Yaitu hybrid. Generasi hybrid begitu. Ya saya Ibu Nurus dokter, tapi saya punya tafsir. Ibnu Sina juga begitu dokter, tapi juga ahli fikih. Dan sekarang si fikih aja enggak tuntas apalagi ilmu yang lain gitu. Ya karena apa? Karena kakean HP. Ya, hitan gepeng dibanting itu. Yang bikin tidur, malas baca buku itu ya. Kila kharaja Abdullah bin Ja'far radhiyallahu anhuma ila doyatin lahu. Ini kisah menarik lagi. Wallahu